Memanas, Rismon Sianipar, tuntut balik, kepolisian Rp126 triliun atas tuduhan edit dan manipulasi ijazah Jokowi. Masih berkaitan dengan seperti yang Pak Susno ini sudah jelaskan, update terbarunya ini dari Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Pol Asep Edi ini mengatakan penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu, Pak, dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan meresahkan publik. Nah, Roy Suryo ini masuk klaster tersangka bersama Dr. Tifa dan juga Rismon Sianipar, dan mereka dijerat dengan pasal berlapis. Nah, dalam praktik penyelidikan, dalam praktik penyidikan, apa alasan biasanya penyidik ini menggunakan pasal berlapis, Pak? Saya kira tidak perlu pasal berlapis ya. Permasalahannya adalah satu, menyebarkan berita bohong atau kabar bohong, kabar palsu. Kedua, undang-undang ITE. Kabar bohong, kabar palsu itu kan adalah tentang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Tapi untuk dikatakan mencemarkan nama baik itu harus dibuktikan dulu bahwa apa yang disampaikan oleh para tersangka ini bohong, tidak benar. Misalnya ijazah itu betul-betul asli tapi dikatakan palsu. Nah, persoalannya sekarang, tadi saya katakan, apakah ijazah itu asli atau sah atau palsu atau tidak sah? Itu dulu yang dimasalahkan. Nah, tapi kalau Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu adalah asli dan ijazah itu adalah sah, maka ya terpaksa, ya bukan terpaksa, itu ya memang seharusnya jadi tersangka. Nah, persoalannya di mana Polda Metro membuktikan itu? Karena yang berwenang membuktikan bahwa produk dari pejabat tata usaha negara itu sah atau asli, kemudian tidak sah atau palsu adalah peradilan tata usaha negara. Indonesia sudah punya peradilan banyak sekali loh. Ada Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan pelanggaran suatu undang-undang terhadap konstitusi. Kita punya peradilan agama untuk membuktikan. Kita punya peradilan militer. Kita punya Mahkamah Pelayaran. Kita punya peradilan umum. Kita punya peradilan tun, gitu ya. Udah buktikan saja di tun supaya tidak terjadi kegaduhan atau debatable gitu kan. Karena gini kan debatable. Katanya Pak Roy Suryo itu palsu. Katanya Pak Jokowi dengan segala pendukungnya dan termasuk UGM menyatakan itu asli. Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM bahwa UGM mengatakan itu asli. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy Suryo CS gitu. Nah, tidak bisa UGM menghakimi dirinya sendiri mengatakan itu asli, dan tidak bisa juga aparat penyidik mengatakan itu salah, yang ini yang benar. Oke, tentang pasal berlapis, ngapa saya katakan tidak perlu berlapis? Soalnya kalau berlapis seolah-olah ya kesan orang itu mencari kesalahan dan orang ini harus terjaring gitu kan. Berarti kurang yakin dengan pasal ini, pokoknya harus terjaring. Jadi kesannya di publik kan nggak bagus. Kalau memang sudah terjaring misalnya dengan pencemaran nama baik, dengan pelanggaran ITE, ya sudah itu saja, dua itu saja, nggak usah diyontokan ini, yontokan. Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Berdasarkan hasilnya mentang-mentang tahu perlu sama polisi, gitu loh. Nah, kalau tuduhan ini nanti tidak benar di pengadilan, maka kami akan tuntut kepolisian. Begitu aja. Kalau tuduhan memanipulasi, mengedit dokumen elektronik yang dituduhkan kepada kami akan menuntut kepolisian 126 triliun. 1 tahun anggaran kepolisian. Gitu, enak sekali. Ya, enak sekali menuduh orang memanipulasi, merekayasa tanpa ditunjukkan. Ya, kita lihat nanti di pengadilan, gitu. Tetapi, ya, kalau tidak terbukti kami memanipulasi, mengedit, ya, itu tuduhan palsu, ya, tuntutan palsu, saya minta kepada tim hukum untuk menuntut kepolisian sebesar 1 tahun anggaran kepolisian, yaitu 126 triliun, biar nggak gajian mereka, biar jangan main-main, gitu.
Enak kali menuduh-nuduh gitu. Kalau tindak pidana lain dipraktekkan, mana yang dilakukan? Kalau kami cuma statement aja begitu, mengedit, mereka memanipulasi dokumen. Apa bukti bahwa kami memanipulasi dokumen tersebut? Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk. Rismon Sianipar balik tuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah atas tuduhan edit dan manipulasi ijazah Jokowi. Langkah berani yang diambil oleh Rismon, Dr. Rismon Sianipar, seorang ahli forensik digital yang disorot publik dan dinilai netizen sebagai serangan balik terbesar dalam sejarah hukum Indonesia, adalah ketika ia menggugat Kepolisian Republik Indonesia, Polri, sebesar 126 triliun rupiah atas dugaan pencemaran nama baik dan kriminalisasi terhadap dirinya. Gugatan ini merupakan bagian dari drama hukum yang sedang berlangsung terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rismon, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu tersebut, melancarkan gugatan perdata balik terhadap institusi kepolisian. Rismon Sianipar yang sebelumnya diperiksa terkait tuduhan edit dan manipulasi ijazah, kini justru balik menyerang. Ia resmi menggugat kepolisian sebesar 126 triliun rupiah atas dugaan pencemaran nama baik dan kriminalisasi terhadap dirinya. Langkah berani Rismon ini langsung jadi sorotan publik. Bahkan netizen menilai ini sebagai serangan balik terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan tanggapan resmi. Namun, di jagat maya, berbagai opini bermunculan. Sebagian mendukung langkah hukum Rismon, sebagian lagi menilai nilainya terlalu fantastis dan sulit diterima akal sehat. Salah satu netizen menulis, "Berani banget, 126 triliun itu bukan angka main-main." Kasus ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik dalam beberapa hari ke depan, membuka babak baru dari drama panjang yang belum menemukan titik akhir drama yang kini bukan lagi sekadar soal ijazah, tapi juga tentang keberanian seseorang menantang sistem hukum yang dianggap tidak adil. Kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan, yaitu ijazahnya Pak Jokowi, itu sah atau tidak, atau asli atau tidak. Itu tidak kita dengar gitu. Karena kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada dua pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli.
Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. Polisi itu hanya mengajukan mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli, saya tuduh itu palsu, mana aslinya, kan gitu. Bisa begitu ya nanti? Ya bisa begitu, memang begitu kan. Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud, ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasehat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini, dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu juga. Bisa kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Iya. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Ya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik bukan asli gitu. Terus gimana ya? Tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di peradilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Dibuktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah, nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya begitu ya. Saya sudah lama mengatakan itu, ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Ya, makanya orang kaget Pak, ini belum ketahuan palsu atau tidak, kok sekarang udah diputuskan pencemaran nama baik kan gitu ya. Tersangka pencemaran nama baik. Oke Pak Mahfud, clear Pak kalau gitu soal itu. Sejak bergulirnya kasus ini ya Pak ya, banyak sekali netizen dan juga warga negara Indonesia yang menyoroti tentang kasus ini. Kemudian apa yang perlu publik pahami tentang tahapan penyelidikan ini ke penyidikan hingga penetapan tersangka Pak? Yang harus dipahami yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita mempersyaratkan bahwa untuk menaikkan sesuatu perkara menjadi penyidikan, kecuali tertangkap tangan, harus minimal ada 2 alat bukti. 2 alat bukti itu harus saling berhubungan, bukan jumlahnya ya. Misalnya ditentukan jumlah ahli sekian puluh atau sekian ratus, jumlah saksi sekian ratus, itu tidak menjadi patokan, tetapi harus saling bersesuaian. Setelah saling bersesuaian, maka objek yang dipermasalahkan itu harus dibuktikan dulu. Yang dipermasalahkan adalah ijazah itu menurut Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Ibu Dr. Tepa dan lain-lain itu palsu atau tidak sah. Tapi menurut Pak Jokowi itu asli atau sah. Nah, mana yang benar? Maka itu harus diuji berdasarkan undang-undang. Kalau di kita peradilannya adalah peradilan tata usaha negara, karena ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Silakan diuji. Nah, ujinya melewati peradilan TUN. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya
jadi tersangka karena mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu, apalagi sampai dipublikasi lewat media sosial dan sebagainya. Maaf, saya menyatakan apa yang menurut saya, menurut pandangan hukum ya. Saya sama sekali tidak memihak pada Pak Jokowi, sama sekali tidak memihak kepada Pak Roy Suryo ya. Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, kembali merespons penetapan dirinya bersama 7 akademisi dan aktivis lain sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menganggap Rismon DKK memenuhi syarat sebagai tersangka. Ia dianggap terbukti melakukan dugaan pencemaran nama baik dan menyesatkan publik usai merekayasa dokumen ijazah Jokowi. Rismon menyebut, langkah hukum tersebut justru menyesatkan publik dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Ia mengajak semua pihak untuk menuntut transparansi terkait keaslian dokumen ijazah Presiden. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat agar mendesak Jokowi dan Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah analog Jokowi, ujar Rismon, Senin, tanggal 10 November tahun 2025. Kata Rismon, Selasa tanggal 11 November tahun 2025, besok tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis akan melakukan deklarasi dukungan untuk dirinya dan 7 tersangka lainnya. Ia menegaskan, penetapan tersangka terhadap dirinya dan rekan-rekannya tidak memiliki dasar kuat. Menurutnya, bukti yang dituduhkan sebagai hasil rekayasa justru perlu diuji secara terbuka di pengadilan. Karena ini yang menjadi dasar penersangkaan 8 akademisi dan aktivis, lanjutnya. Rismon juga menegaskan, dirinya tidak akan tinggal diam jika tuduhan tersebut terbukti keliru di pengadilan. Jika kami tak terbukti melakukan pengeditan dan rekayasa dokumen ijazah Jokowi di pengadilan, saya akan tuntut balik Polda Metro Jaya sebesar 126 triliun rupiah atau 1 tahun anggaran Polri, tandasnya. Hingga kini, Polda Metro Jaya belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Rismon tersebut.